Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala adulukum, apakah aku tidak menunjukkan kepada kamu alama atas perkara. Ala adulukum, apakah aku tidak menunjukkan kepada kamu alama atas perkara. Yamhu, yang menghapus Allah bihi dengannya al-khataya, kesalahan-kesalahan. Wa yukafiru, dan Allah menutup bihi dengannya al-dhunuba, dosa-dosa. Kalau para sahabat mengatakan bala, tentu saja ya Rasulullah. Kalau baginda mengatakan isbahul wudu, yaitu menyempurnakan wudu, alal makruhat, atas anggota-anggota tubuh yang berat untuk diwudui. Alal makruhat, atas perkara-perkara yang dibenci, maksudnya atas perkara-perkara yang kalau dibasuh itu susah karena musim yang dingin. Agadatul khutbah, dan banyaknya langkah-langkah ilal masajid, ke masjid-masjid. Wangtibarus salah, dan menunggu salat ba'da salah, setelah salat. Rawi Ibnu Hibban. Allah, menunggu salat setelah salat. Di salat subuh, kemudian duduk di masjid menunggu salat zuhur. Salat zuhur, nanti menunggu lagi salat asar. Ini ya tidak bisa dikerjakan kecuali dengan i'tikaf kan. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam isbaghul wudu, menyempurnakan wudu alal magarihi, atas perkara-perkara yang dibenci. Wa kathratul khutbah, dan banyaknya langkah ilal masajid, ke masjid-masjid. Wa intiwarus salat, dan menunggu salat ba'da salat, setelah salat. Yaghsilu, adalah mencuci al-khataya, kesalahan-kesalahan, ghuslan, dengan sungguh-sungguh mencuci. Rawal Bazzar bi isnadin sahih. Allah Akbar. Wa kharajat Tabrani bi isnadin Ali radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aswaghal wudu, barang siapa menyempurnakan wudu fil bardi syadid, di dalam dingin yang sangat, karena maka adalah baginya minal ajri, dari pahala kiflan, dua bagian. Qauluhu kiflan ay nasiban, yakni dua bagian. Wa ya'ti, dan akan datang fi babil masyi, dalam bab berjalan ilal masajid, kepada masjid-masjid. Wa intidzar shalah, di dalam masalah menunggu salat. Ahadits ukhra, hadis-hadis yang ukharu, hadis-hadis yang lain insyaallah. Tawabus siwak, pahala siwak. Sikap ini, siwak itu maksudnya gosok gigi dengan apa saja, tapi yang paling utama adalah pakai kayu arok, kemudian pakai pelapah kurma. Ini juga pernah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Pakai sikat gigi yang biasa dipakai orang-orangnya pun juga sudah mendapatkan kesunahan juga sebagai pembersih gigi ya. Tapi sempurnanya ya, pakai kayu arok atau pelapah kurma. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala as-siwaku, siwak madharatun, adalah pencuci lil fami, bagi mulut. Mardatun, menjadikan ridha lirabbi, kepada Tuhan. Masya Allah. Rawal Bukhari, Nasa'i, Ibnu Hizam, Hibban, Warul Bukhari mu'allaqa, dengan secara mu'allaq.
majzuman dengan ditegaskan, maksudnya Bukhari mantep bahwa ini sahih walaupun meriwayatkannya itu dengan cara mu'allaq, awal sanadnya dihilangkan. Wa rawahu Ahmad min hadis Ibn Umar wa Tabrani min hadis Ibn Abbas wa zada fihi wa majlatun lil basar, dan akan menjadi penerang bagi mata. Ini orang itu kalau suka siwakan, Masya Allah, pencuci mulut, meridhokan Allah. Ini kata-kata meridhokan Allah ini mardhatan lirrabb, meridhokan Rabb, perkara besar bagi orang beriman. Ini sudah lebih dari segala pahala, sudah meridhokan Rabb dan penerang bagi mata. Jadi orang di antara fadilahnya siwak itu, siwak ini akan memperbaiki mata kita. Wa kharaja Ibnu Majah min tariq Ali bin Yazid an al-Qasim an Abi Umammah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda mengatakan, tasawwaku, bersiwaklah kamu semua. Fa inna siwaka, sesungguhnya siwak, matharatun lil fam, adalah pencuci bagi mulut, mardhatun lirabb, meridhakan bagi Tuhan. Maja'ani, tidak datang kepada aku Jibril illa wa awsani, kecuali dia pesan kepada aku bisiwaki, untuk bersiwak. Jibril itu datang kepada Nabi untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan ilmu agama. Ini menunjukkan bahwa orang yang mencari ilmu agama ini sangat-sangat penting untuk menjaga siwak ini. Kecuali orang yang puasa setelah tergelincirnya matahari, jangan pakai siwak. Ini tertibnya lain lagi. Hatta laqad khasyitu, sehingga sungguh aku takut, ayufrada, bahwasanya siwak itu akan difardukan alayya, atas aku, wa ala ummati, dan atas umatku. Walaula anni, seumpama tidak bahwasanya aku, akhafu, aku khawatir, ayun syukka, untuk aku memberatkan ala ummati, atas umatku, la faratuhu, tentu aku akan mewajibkan siwak alaihim, atas umat. Wa ini, dan sesungguhnya aku, la astaku, sungguh aku bersiwak, hatta khasyitu, sehingga aku khawatir, an uhfiya, bahwasanya aku akan uhfiya itu maknanya karena banyak digosok sehingga jadi luka gitu, jadi melocot, jadi luka. Ihfa pakai hak. Uhfiya itu maksudnya digosok sehingga saya khawatir apa itu gusi-gusi saya ini akan jadi terluka. Maka dima'fami, sebelah depannya mulutku. Masya Allah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, laqad umirtu, sungguh aku telah diperintah bisiwaki, untuk menggunakan siwak, hatta khasyitu, sehingga aku khawatir, ayyuha, bahwasanya akan diwahyukan, maksudnya dalam Quran, ilaya, kepada aku, fihi, di dalam siwak, syai'un, sesuatu, rawah Ahmad bi isnadin jayyid. Jadi saya telah diperintah untuk siwak. Ini kan wahyu juga, perintah kepada Nabi berarti wahyu, sehingga aku khawatir bahwasanya akan diwahyukan kepada aku di dalam masalah siwak ini sesuatu, maksudnya diwahyukan dalam Quran. Saya khawatir ini nanti akan dimasukkan dalam Quran. Saking seringnya Jibril itu pesan kepada Nabi untuk menjaga siwak itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala,
laula an asyqa, seumpama tidak memberatkan ala ummati, atas umatku, la amartuhum, tentu aku akan menyuruh mereka bisiwaki, dengan siwak, dengan mewajibkan maksudnya. La amartuhum, tentu aku akan menyuruh mereka dengan mewajibkan bisiwaki, dengan siwak, inda kulli shalah, ketika setiap sholat. Rawal Bukhari wa Muslim wa rawi Ahmad bin Huzaimah illa annahu maqala, la amartuhum, tentu aku akan menyuruh mereka dengan wajib bisiwaki, dengan siwak, ma'akuli wudu, bersama setiap wudu. Wa bin Hibban illa annahu qala ma'al wudu inda kulli shalah, bersama wudu ketika setiap sholat. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala annahu bahwasanya Ali amara bisiwak, beliau menyuruh dengan siwak. Qala, dan Ali mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza tasawwaka, bila dia bersiwak, tsumma qama yusalli, kemudian dia berdiri salat, qamal malak, maka berdirilah malaikat khalfahu, di belakangnya. Masya Allah. Wa yastami'u li qira'atihi, maka dia mendengarkan kepada bacaan hamba tadi. Fayatun, maka dia mendekat minhu, dari hamba tadi, kullama qara'a, setiap dia membaca ayatan, satu ayat, au kalimatan nahwaha, atau Nabi mengucapkan kalimat seperti ini, hatta yada'afahu, sehingga malaikat itu meletakkan mulutnya, ala fihi, atas mulut hamba yang membaca Quran itu. Fama yahruju, maka tidak keluar min fihi, dari mulutnya hamba tadi, syai'un, sesuatu, minal Qur'ani, dari Quran, ila shara, kecuali jadilah sesuatu itu, fi jawfil malak, di dalam perutnya malaikat tadi. Jadi kalau seorang hamba itu bersiwak kemudian sholat, maka malaikat akan berdiri di belakangnya mendengarkan bacaannya, mendekat kepadanya, sehingga malaikat tadi meletakkan mulutnya di mulut hamba yang membaca Quran yang bersiwak tadi. Maka setiap ada huruf-huruf Quran yang keluar dari mulut hamba tadi, maka huruf itu akan masuk di perutnya malaikat itu. Jadi ini gambaran bagaimana cintanya malaikat kepada bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang yang sholat, tapi pakai syarat yang bersiwak itu tadi. Orang yang bersiwak itu sangat dekat dengan malaikat, suka malaikat itu. Maka jangan sampai mulut kita ini kotor ya. Si bersih terus, apalagi orang yang suka baca Quran, zikir, dijaga mulutnya dari makanan-makanan, dari apa saja yang tidak berbau baik. Padahal malaikat ini, padahal kamu renungi betul, sisa-sisa makanan atau kotoran yang ada di mulut ini kan bukan perkara haram. Itu saja diperintahkan untuk dibersihkan. Nah, kalau mulut itu berlumuran dengan perkara haram, menggunjing orang, bohong, bagaimana? Lebih-lebih lagi harus kita bersihkan kan. Jadi kalau kita ini ingin dekat dengan para malaikat, jauhkan mulut kita ini dari perkara yang haram. Karena kotoran ini, ada kotoran rohani, yaitu perkara haram. Ada kotoran yang zahir, sisa makanan, sisa minuman dan sebagainya. Nah, kita bersihkan betul-betul mulut kita ini, agar bacaan Quran kita ini dicintai oleh malaikat. Dan cintanya malaikat kepada seseorang itu merupakan tanda cintanya Allah kepada orang tadi. Karena malaikat ini semua adalah makhluk-makhluk yang dicintai oleh Allah. Fatahuru, maka sucikanlah afwahakum, mulut-mulut kamu, lil Quran, untuk membaca Quran. Al-Bazzar fi isnadin jayyid. An Jabir radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
Rakaatani, 2 rakaat bisiwaki dengan siwak, afdalu adalah lebih utama min sab'ina rakaat daripada 70 rakaat bi ghairi siwakin dengan tanpa siwak. Masya Allah, alangkah mudahnya cari pahala ini. 2 rakaat dengan siwak lebih utama dari 70 rakaat tanpa siwak. Maka para sahabat dulu sebagian itu siwaknya itu diselempetkan, ditaruh di telinganya. Setiap sholat 2 rakaat pakai siwak, setiap sholat 2 rakaat pakai siwak. Sebagian begitu. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la an usalliya, sungguh aku bersolat rakaat ini 2 rakaat bisiwakin dengan pakai siwak, ahabu lebih menyukakan ilayya kepada aku minan usalliya daripada aku salat sab'ina rakaat 70 rakaat bi ghairi siwak dengan tanpa siwak. Rawahu Abu Nu'aim fi kitab siwak bi isnadaini hasanain. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlu shalah, kelebihan salat bisiwaki dengan siwak, ala salati atas salat bi ghairi siwakin dengan tanpa siwak, sab'ina dhifa adalah 70 kali lipat. Rawi Ibnu Ahmad Abu Ya'la bin Hizm al-Hakim wa qala sahih ala syarti Muslim. Kalau orang sudah mendengar seperti ini tidak pakai siwak, ya betul-betul satu kerugian yang luar biasa. Di mulut kita ini adalah anggota tubuh yang sangat mulia, karena mulut kita ini akan kita gunakan untuk doa kepada Allah, munajat kepada Allah, membaca Allah, berzikir kepada Allah. Maka mulut kita ini harus kita jaga betul-betul dari perkara yang haram dan dari perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah, dan dibersihkan senantiasa dengan siwak. Maka dalam satu riwayat bahwa Nabi itu kalau masuk rumah beliau pertama kali yang dibuat apa? Siwak. Kalau bangun tidur pertama kali apa yang dibuat? Pakai siwak. Pakai siwak. Mau sholat siwak lagi. Dan begini, Nabi ini sangat tidak suka dengan makanan-makanan yang mendatangkan bau yang tidak baik kepada mulut, di bawang putih, bawang merah, dan yang sejenisnya. Dan Nabi menjelaskan dalam beberapa hadis dan tadi juga dibaca bahwa malaikat itu terganggu dengan bau mulut yang tidak baik itu. Jadi orang itu setelah iman kepada malaikat, wujudnya malaikat di sekitar kita, kanan kiri kita, kita harus punya adab dengan para malaikat ini. Di antara adabnya itu adalah senantiasa membersihkan mulut kita. Dalam satu riwayat dikatakan malaikat itu sangat terganggu bila ada orang membaca Quran sedangkan di celah-celah giginya ini ada sisa-sisa makanan. Jadi orang mukmin ini yang bagus itu senantiasa bersih, wangi terus. Baginda Nabi paling suka dengan wangi-wangian, wangi betul. Kecuali waktu puasa, wangi-wangian terus. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, wangi-wangian itu dicintai para malaikat dan juga akan menambahkan kecerdasan seseorang.
Jadi kalau orang itu senantiasa wangi, itu otaknya itu bertambah gitu, kecerdasannya itu. Maka jangan sampai thalibul ilm kamarnya itu kotor gitu. Sandal masuk di kamar, di bawah lemari itu kotor. Kamar kita ini harus bersih, badan kita harus bersih, pakaian kita bersih. Ini semua bagian daripada adab kita kepada para malaikat. Malaikat tidak akan mau masuk ruangan yang di situ ada najisnya. Jadi iman itu harus kemudian merubah cara hidup kita. Begitu dahsyatnya bau-bau yang tidak baik ini. Nabi sangat tidak suka dengan bau-bau yang tidak baik ini. Sehingga kalau ada orang yang bau mulutnya nggak baik, kadang-kadang oleh Nabi itu diusir dari masjid, disuruh ngusir sana ke kuburan Baqi sana. Sampai kayak begitu tuh Nabi. Kadang-kadang orang itu nggak sadar baunya itu nggak karuan, dia nggak sadar. Maka kita ini harus dibau itu dirinya masing-masing itu. Nah, bau yang tidak baik itu biasanya dari makanan yang tidak baik. Bahkan makanan-makanan yang syubhat, makanan-makanan yang kehalalannya itu kurang jelas, itu juga menjadikan bau keringat yang tidak baik gitu. Ada banyak, saya punya guru-guru yang memang warok betul, makan itu dijaga betul, itu bau keringatnya itu nggak ada, wangi aja. Maka kamu jaga itu makanan yang masuk ke mulut kita ini harus yang benar-benar halal, ya. Benar-benar halal. Bukan hanya yang benar-benar halal, bahwa makanan-makanan yang sudah banyak dilihat orang seperti di warung Padang itu pun sudah tidak baik kata para ulama. Itu akan mendatangkan nafas, itu satu penyakit, akan mendatangkan penyakit yang tidak baik di dalam diri kita. Makanan-makanan sudah banyak dilihat orang. Ini kalau ada makan itu ditutup, jangan dibiarkan terbuka begitu, tapi tertutup, kan lebih baik. Sebelum mulai dimakan, jangan dibuka dulu. Sampai ulama-ulama ahli zikir zaman dulu itu kalau belanja itu nggak langsung dimakan, belanja itu ditaruh di tempat zikirnya, makanan-makanan itu ditaruh di tempat zikirnya, belanja-belanja apa sayur apa beras, kalau sudah beberapa hari di tempat zikir baru dimasak. Nah, ini akan menguatkan zikir kita. Bahkan masaknya pun dengan cara khusus. Yang masak itu harus wudhu dulu. Jadi makanannya sudah ditaruh di tempat zikir, yang masak pakai wudhu lagi. Waktu masaknya, waktu makannya dengan cara sunnah lagi, baca bismillah lagi, menghadap kiblat lagi. Dan waktu makan itu dengan zikrullah, maka ini makanan ini masuk, ini akan jadi nur di perut kita, di hati kita, sehingga habis makan itu
ibadah itu jadi khusyuk, ngaji jadi enak, hati jadi tenang, maka itu santri-santri yang suka ke warung gitu, nanti kan hatinya lain dengan santri yang tidak mau ke warung itu. Iya, di zaman dulu itu para ulama-ulama kalau ada santri ke warung tuh marah betul. Kamu nanti nggak bisa tenang hatinya itu belajar itu. Kalau suka ke warung itu. Ulama zaman dulu itu untuk membersihkan hati itu kayak begitu itu. Zaman sekarang nggak diperhatikan lagi yang begitu-begitu itu. Pokoknya amblas jalan. Pokoknya enak kok diharamkan, enak kok tidak boleh. Hanya santri ngerokok, lepas, kelebus. Bagaimana ini? Akan mendapatkan cahaya ilmu itu bagaimana? Susah gitu.